Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baiklah, untuk sesi yang kedua kita akan melanjutkan bait-bait syair yang disusun oleh Imam Al-Ilbiri rahimahullahu taala. Qala rahimallahu taala wa afdalu thawbikal ihsanu lakin nara thawbal isaati qad labista. Kata Imam Al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala, pakaian terbaik yang bisa engkau kenakan adalah kebaikan. Namun, yang saya lihat justru keburukan yang engkau gunakan sebagai pakaian. Al-Imam Al-Ilbiri rahimallahu taala mengingatkan kita di sini bahwa pakaian itu ada dua jenis. Ada pakaian yang sifatnya fisik yang kita pakai sekarang ini. Baju, kaos, celana, sarung, jubah, sirwal, menutup kepala, peci, songkok, kopiah, sorban, gamis. Ya betul, itu adalah pakaian. Tetapi beliau mengingatkan afdalu thawbika. Pakaian yang terbaik itu bukan apa yang tersebut tadi. Tetapi justru bagaimana al-ihsan yang terus-menerus engkau lakukan. Itulah sebaik-baik pakaian. Karena banyak orang pakaiannya rapi, branded dan bergengsi, mahal, mewah, tren dan mode terbaru. Ya, itu pakaian. Tapi ternyata perilaku dan perbuatannya justru bertolak belakang. Jahat, buruk, kotor, merusak. Di sana banyak orang yang secara pakaian itu sederhana, biasa-biasa saja. Bahkan cenderung diremehkan dan dicemooh. Mungkin sudah bertahun-tahun sampai lusuh warnanya. Terlalu lama dia pakai. Sampai pudar, tidak lagi terang. Secara bentuk dan model, udah ketinggalan zaman. Terus tapi dirawat, dijaga, dicuci, bersih. Bukan kumuh, ya, itu beda lagi. Bukan kemudian kotor juga, itu lain. Tetap bersih, rapi, wangi. Namun sederhana. Sampai orang bilang itu aja yang dipakai. Udah bertahun-tahun kok nggak ganti. Ya memang ukuran badan juga nggak berubah. Ya gemuk-gemuk terus, ya kurus-kurus terus. Sehingga tidak ada alasan untuk mengganti dengan yang baru. Dan mereka secara perilaku dan perbuatan mulia. Senang berbuat baik, suka berbagi, peduli dan perhatian kepada yang lain. Nah itulah sebaik-baik pakaian yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala. Maka jangan cepat-cepat menyimpulkan. Ya. Hanya sebatas melihat apa yang dipakai di badan. Karena untuk menilai seseorang perlu waktu. Harus melalui berbagai macam ujian. Di situ sifat dan karakter asli seseorang akan tersingkap dan terungkap. Sayangnya, kata Imam Al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala, nara thawbal isaati qad labista. Yang kamu pakai, yang kamu tampakkan itu bukan pakaian kebaikan, malah pakaian keburukan. Yang paling parah, sudah pakaiannya tidak syar'i,
perilakunya tidak terpuji. Itu kan paling lebih parah ya. Pakaiannya tidak syar'i. Perbuatannya kurang terpuji. Dan itu kenyataan. Banyak yang memang melakukan. Itu di zaman Al-Imam Al-Albiri rahimahullahu ta'ala. Maka idza ma lam yufidkal ilmu khairan fa khairun minhu an law qad jahilta. Maka seandainya ilmu yang sudah engkau pelajari itu tidak melahirkan kebaikan pada diri, maka sebenarnya menjadi orang jahil itu masih lebih baik. Masih lebih baik. Karena orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, itu kejahilannya berlipat. Ganda kesalahannya. Berbeda dengan orang yang jahil, betul-betul jahil. Karena dia tidak mengerti ilmunya, karena memang dia tidak faham hukumnya, dia lakukan suatu kesalahan. Dalam beberapa hal, diberi uzur, dimaklumi. Tidak kemudian terkena hukum-hukum secara syar'i. Alasannya jahil, nggak tahu. Itu masih lebih baik daripada sudah berilmu, tetapi ilmunya tidak bermanfaat. Nah, kita semua bukan hanya para santri, rahimakumullah, tanpa terkecuali, mendapatkan nasihat dari Imam Al-Albiri rahimahullahu ta'ala. Tapi jangan kemudian, ya sudah, nggak usah berilmu sekaligus. Itu salah juga. Daripada nanti udah punya ilmunya nggak diamalin, mending nggak punya ilmu. Nah itu yang dimaksud oleh Imam Al-Albiri rahimahullahu ta'ala. Sudah tahu ilmunya, bahwa ada kewajiban thalabul ilmi, kok malah nggak diamalkan. Sama juga. Maka langkah yang terbaik, dan itu satu-satunya pilihan, supaya selamat, ya teruslah belajar, dan punya tekad untuk mengamalkan setiap ilmu yang dipelajari. Wa in alqaka fahmuka fi mahawin, falaitaka thamma laitaka ma fahimta. Artinya kurang lebih sama dengan bait sebelumnya. Andaikan pemahamanmu, artinya kepintaran dan kecerdasanmu itu, justru menjerumuskanmu dalam berbagai bentuk hawa nafsu, andaikan saja dirimu di sana, waktu itu. Andaikan saja dirimu saat itu tidak pernah tahu. Artinya apa? Sama ya dengan bait syair sebelumnya. Bodoh itu jauh lebih baik daripada pintar, tetapi kepintarannya justru mencelakakan. Namun, kita tekankan dan kita tegaskan bahwa hal ini bukan dijadikan alasan untuk, ya sudah nggak usah belajar sekaligus. Kenapa? Ya kebodohan itu pahit. Satajni min thimaril ajzi jahla wa tasghuru fil uyuni idza kabirta. Apa akibatnya kalau tidak mau belajar? Akibatnya satajni min thimaril ajzi jahla. Yang memetik buah karena tidak mau dan tidak berusaha mampu untuk belajar, yang dia petik adalah jahla, kebodohan. Ya petik saja. Itu kan hasil dari apa yang kamu lakukan selama ini. Bodoh, jahil. Orang jahil itu selalu bingung. Dihadapkan dengan suatu keadaan, tidak bisa dia mengambil keputusan. Akhirnya hanya kira-kira dan mengikuti perasaan. Apalagi kalau dihadapkan dengan lebih dari satu pilihan. Banyak. Bingung dia. Ya itulah. Buah dari kemalasan, buah dari keengganan, buah dari kebosanan untuk belajar, yang dipetik ya kebodohan. Tidak cukup sampai di situ. Wa tasghuru fil uyuni idza kabirta. Nanti kalau udah di usia tua, kamu tidak akan dihargai oleh mereka yang muda.
Kamu kalau sudah besar, yang kecil tidak akan menaruh hormat. Akan disepelekan, akan diremehkan. Dan nggak bisa kemudian menyalah-nyalahkan. Karena itu semua ada sebabnya. Dan punya alasan. Apa itu? Nggak punya ilmu. Harusnya kan semakin tua semakin mampu membimbing. Semakin tua semakin mapan dalam mengarahkan. Tapi ini bertambah tua, bertambah juga jahilnya. Ya, akhirnya kecil. Tasghur itu artinya kecil fil uyun, di mata orang. Idza kabirta, kalau kamu sudah tua. Wa tufqadu in jahilta wa anta baqin. Kalau kamu jahil, meskipun hidup, walaupun ada di tengah-tengah orang, maka tufqadu. Engkau dianggap tidak ada. Anak bawang, cuma pelengkap. Bahkan sebagian mengatakan engkau hanya beban. Yang nggak bisa apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Sebaliknya, wa tujadu in alimta walau fuqitta. Orang yang berilmu itu, dimanapun selalu dirasakan keberadaannya. Padahal tidak ada. Padahal jauh di sana. Bahkan yang sudah meninggal dunia. Ilmunya itu loh, masih terasa. Ilmunya itu loh, terus bermanfaat. Orangnya nggak ada. Tapi nasihatnya dinukil. Yang bersangkutan tidak di tempat. Tetapi nasihat-nasihatnya diingat. Orang bodoh, dia dari awal sampai akhir bergabung bersama-sama, siapa yang peduli sama dia? Siapa yang menganggap keberadaannya? Tidak ada. Beda kan antara orang jahil dan orang yang alim. وَتَذْكُرُ قَوْلَتِي لَكَ بَعْدَ حِينٍ إِذَا حَقًّا بِهَا يَوْمًا عَمِلْتَ. Kata Imam Al-Albiri rahimallahu ta'ala, untuk Abu Bakar, putranya, dan untuk kita semua. Nanti, pada saatnya, ucapanku ini akan engkau ingat. Nasihat-nasihat ini hanya bisa engkau kenang. إِذَا حَقًّا بِهَا يَوْمًا عَمِلْتَ. Ketika suatu saat dan suatu hari nanti benar-benar terjadi. Kalau engkau lakukan, engkau perhatikan, dan engkau laksanakan nasihat-nasihat di atas itu, suatu hari engkau akan mengerti. Dan akan bisa merasakan. Wa in ahmaltaha wa nabadhta nushan, wa milta ila khutamin qad jama'ta. Tapi sebaliknya, kalau kamu sia-siakan, tidak engkau anggap nasihat-nasihat ini, engkau campakkan, padahal ini nushan. Ini semua nasihat. Wa milta ila hutamin qad jama'ta. Dan engkau lebih memilih untuk menyibukkan diri, mengumpulkan dunia dan harta. Akhirnya engkau tinggalkan talabul ilmi, ya, engkau abaikan majelis ilmu, fasawfa ta'addu min nadamin 'alaiha. Wa ma tughnin nadamatu in nadimta. Pasti engkau akan gigit jari karena menyesali. Padahal di saat itu penyesalan tidak berguna lagi. Idza absarta sahbaka fi sama'in qad irtafa'u 'alaika wa qad safulta. Apalagi kalau engkau suatu saat nanti menyaksikan teman-temanmu yang pernah bersama-sama belajar. Mereka yang sungguh-sungguh dan istiqomah dalam belajar. Idza absarta sahbaka fi sama'in, engkau sudah saksikan mereka tinggi di atas sana. Qad irtafa'u 'alaika, tingginya melebihi tinggimu. Wa qad safulta, padahal kamu ada di bawah, jauh lebih rendah dari mereka. Mereka teman-temanmu rajin. Mereka teman-temanmu istiqomah dalam thalabul ilmi. Kamu merasa cukup, lalu berhenti sampai di sini. Kamu putuskan untuk tidak melanjutkan. Karena alasan itu,
alasan ini. Nggak mau belajar lagi. Nggak mau mondok lagi. Nggak mau menghafal Al-Quran lagi. Nggak mau belajar bahasa Arab lagi. Iya. Fasawfa ta'addu min nadamin 'alaiha wa ma tughnin nadamatu in nadimta. Suatu saat nanti kamu pasti akan gigit jari menyesali. Padahal saat itu penyesalan tidak berguna lagi. Ini bukan sekedar ancaman. Bukan sebatas kira-kira nanti akan begitu. Tapi yang mengalami dan merasakan penyesalan sudah tidak terhitung lagi banyaknya. Yang menyesal itu sudah banyak. Ya. Maka jangan mau masuk dalam golongan orang-orang yang menyesal. Waktu tidak akan terulang. Masa muda tidak bisa dikembalikan. Maka mumpung masih muda, selagi ada kesempatan, tidak ada kesibukan. Isi lumbung hidupmu dengan makanan dan minuman hati. Apa itu? Ilmu. Hari ini mungkin belum terasa manfaatnya. Bahkan besok pun kita masih bertanya-tanya buat apa. Tapi nanti suatu saat, kata Imam Al-Albiri rahimahullahu ta'ala, wa tadhkuru qaulati. Kamu akan ingat betul nasihat ini. Ba'da hinin, suatu saat nanti. Tapi ketika engkau sudah menyadari bahwa yang menanti itu adalah penyesalan kalau tidak menggunakan kesempatan, kata Al-Imam Al-Albiri rahimahullah, faraji'ha wada'ankal huwaina fama bil bud'i tudriku ma talabta. Maka coba segera koreksi diri. Raji'ha. Raji' itu rujuk ya. Artinya apa? Koreksi. Ha itu artinya an-nafs. Coba koreksi dirimu sendiri. Kalau kamu tidak mampu sendiri untuk merenungi, cari orang yang engkau percaya. Ajak bicara. Sampaikan seadanya, minta orang tersebut untuk memompa semangatmu. Kalau misalkan tidak mampu, apa ya maksudnya gimana ya? Ya nggak mampu, mungkin belum dapat jalan, cari teman. Bantu saya untuk mengkoreksi. Saya punya keinginan begini, saya ada rencana demikian. Apa yang harus saya lakukan? Tapi cari orang yang baik. Temukan orang yang bisa dipercaya. Jangan salah orang. Oh betul, bagus. Mau kerja. Pas kebetulan nih saya juga cari orang kerja nih. Oh ya betul, orang seperti kamu lumayan loh gajinya bisa tinggi loh. Nah, itu masalah orang. Orang itu akan menjerumuskan lebih dalam ke dalam jurang. Maka wada' ankal huwaina. Maka tinggalkan itu sudah nanti, besok. Al-huwaina itu artinya penundaan. Jangan ditunda-tunda lagi lah. Jangan sampai terlambat. Kenapa? Fama bil bud'i tudriku ma talabta. Kalau terlambat, kalau menunda-nunda, tidak mungkin. Ma tudriku ma talabta bil bud'i. Itu kan susunan aslinya. Fama tudriku ma talabta bil bud'i. Karena bil bud'i itu jar majrur paling belakang posisinya. Cuman karena ini itu kepentingan bait syair, akhirnya dimajukan. Fama bil bud'i tudriku ma talabta. Kalau mau disusun, aslinya akan begitu, akan mudah diterjemahkan. Fama tudriku ma talabta bil bud'i. Artinya, ya kamu tidak akan bisa meraih cita-cita. Kalau cuma lambat-lambat seperti itu, ditunda-tunda. Kapan sampainya? Kapan selesainya? Besok. Diingatkan lagi besok. Diingat lagi besok. Nanti. Udah habis waktu. Kesempatan udah tertutup. Peluang habis. Kenapa? Ya terlambat. Bukan terlambat, kamu yang memperlambat. Fama bil bud'i tudriku ma talabta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk kita semua agar tetap istiqomah dalam thalabul ilmi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan, insyaallah kita akan lanjutkan besok pada subuh insyaallah taala. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.